sesi kedua kita belajar nada dalam bahasa Mandarin. Ada belajar A, nada datar, A, nada naik, A, nada 3 atau nada turun kemudian naik, dan A atau nada keempat yang disebutkan nada tajam. Nah, kita udah belajar nada-nada, kita udah belajar pelafalan. Sekarang kita mau belajar menulis. Nah, ini banyak yang mau masuk, jadi saya ingatkan sebagai moderator untuk kita mau nulis nanti, siapkan buku kotak-kotak, boleh kertas, boleh apapun. Lalu kalau bisa pensil. Kalau nggak ada pulpen juga nggak apa-apa, tapi utamakan kita harus bisa menulis. Oke? Oke. Kegiatan ini saya mengulangi merupakan bagian dari Litbang, bagian dari BPM Pakin, bagian pembelajaran, dan juga pendidikan. Kegiatan ini berlangsung sudah minggu ketiga dan diadakan tiap Jumat jam 8 sampai jam 9. Jadi kalau ada teman-temannya, ada kakak-kakak, cici-cici, ibu, bapak, dan semua boleh masuk aja ke sini. Boleh buku kotak atau buku bergaris. Oke. Sebelum kayaknya semuanya sudah siap ya, saya mau cek partisipannya dulu. Ada Wense Mulyadi, halo Wense, ada Koyugi, ada Cici Fani, ada Kobugi. Wah, banyak sekali ya. Ada 26. Rame. Ada yang dari Manado, halo. Cici Tasya. Halo. Halo Manado. Halo Manado. Ada Desdi nih, ada ketua kita juga Koyugi. Oke. Kita durasi kira-kira ada 40 menit untuk belajar. Kita sudah bincang-bincang. Sekali lagi, nanti kita review dulu. Sekarang waktunya saya serahkan kepada narasumber. Silakan kepada Tocin Cinta. Silakan. Oke, terima kasih Septian. Sebelumnya, Wedak Tongjian untuk teman-teman semua. Santai. Oke, terima kasih buat partisipasinya, buat waktu yang sudah kalian luangkan untuk mengikuti acara yang diadakan oleh DPN dari Pakin Nasional dari Pemuda Agama Konghucu Indonesia ya. Jadi saya perkenalan lagi, saya dari Surabaya, salah satu anggota dari DPN. Jadi meskipun kebanyakan kan dari teman-teman yang ada di Jawa Barat atau yang di Jakarta, tapi meskipun di Surabaya tidak membuat saya juga tidak membuat saya nggak bisa membantu apa-apa meskipun jauh, tetap berusaha memberikan apa yang saya bisa berikan. Jadi misalnya seperti saat ini kemampuan saya di bidang Chinese, di bahasa Tionghoa. Saya sendiri bekerja di bidang ini sebagai guru di Surabaya, jadi berkesempatan juga berbagi ilmu kepada teman-teman semua. Nah, dalam prosesnya mungkin ada kekurangan, bisa teman-teman memberikan saran di kolom chat ya. Jadi bisa misalnya ada kritik atau saran bisa sampaikan aja melalui chat. Misalnya karena kan kita acara ini dari berbagai kalangan usia, jadi ada plus dan pasti ada minusnya juga. Nah, di sini saya membuat, sorry, saya mute dulu semua ya. Sorry, oke. Jadi acara seperti ini pasti ada plus dan minusnya, ada kekurangan dan kelebihan. Jadi minta tolong misalnya ada kritik dan saran, baik itu yang baik atau yang buruk, sampaikan aja nggak masalah. Jadi misalnya ada komplain kurang menarik atau bagaimana, nanti bisa saya evaluasi lagi atau kita bisa evaluasi lagi. Misalnya ada saran, mungkin jangan hanya Chinese aja, mau yang lain, atau yang Chinese-nya ada saran misalnya mau belajar yang seperti apa, nanti bisa disampaikan aja di kolom chat,
nanti kita akan mengevaluasi. Jadi tujuannya bukan hanya untuk saya pribadi ya, jadi bisa untuk membangun kita semua. Dimana kan kalau dalam agama Konghucu kita bahasa kitabnya menggunakan Zhongwen, jadi kita mau tidak mau diwajibkan untuk belajar Zhongwen, belajar bahasa Tionghoa itu sendiri ya. Jadi sama-sama belajar, saya belajar, kalian semua juga belajar seperti itu. Oke, nah sebelumnya kita review dulu ya untuk materi yang lalu. Saya bagikan dulu. Kita sambil review materi sebelumnya, mungkin ada yang baru pertama kali ikut, nggak masalah. Jadi kita review sedikit. Nah, sambil teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai menulis. Jadi teman-teman bisa sambil menyiapkan, mungkin yang baru masuk, bisa menyiapkan alat tulis, bisa berupa pensil, disarankan pensil kayu. Kalau misalnya nggak ada, nggak masalah, bisa pakai pensil mekanik, yang pensil pilot, atau ballpoint juga boleh sebenarnya. Cuman kan kalau misalnya salah, menghapusnya kan lebih jelek seperti itu. Jadi disarankan menggunakan pensil, lalu buku, bisa buku kotak-kotak, atau buku bergaris tidak masalah. Mau kertas HVS sebenarnya nggak masalah, cuman kita kan kadang bisa nulisnya naik turun, jadi terlihat kurang rapi. Makanya saya sarankan menggunakan buku bergaris atau kalau lebih bagus buku kotak-kotak. Sambil menunggu yang lain mempersiapkan, kalian bisa mengikuti materi minggu lalu. Jadi sambil mendengarkan, sambil mengikuti ya. Meskipun di mute, teman-teman bisa mereview. Jadi nggak sampai kelupaan seperti itu. Oke, sambil di mute bisa direview ya. 惟德洞天， Oke, sekali lagi. 惟德洞天， Sekali lagi. 惟德洞天， Oke, next. 鲜有伊德，鲜有伊德，鲜有伊德， Oke, yang terakhir. 善哉，善哉，善哉。 Oke, sambil mungkin masih ada yang mempersiapkan. Lanjut ya. Yang berikutnya, 皇以上帝为天佑德。 皇以上帝，皇以上帝，皇以上帝，为天佑德，为天佑德，为天佑德。 Oke, yang berikutnya. Sorry. Wait ya, sebentar, mohon maaf. Oke, yang berikutnya. 诚信皇天，诚遵厥德，诚立民命，诚知鬼神。 Oke, 诚知鬼神。Next. 诚养孝思，诚顺木铎，诚亲经书，诚行大道。 Oke, sambil bisa diikuti meskipun posisi di mute, teman-teman bisa
masih tetap bisa diikuti ya. Oke, untuk review sampai di sini. Kita next ke berikutnya. Oke. Kita review ya, yang materi sebelumnya saya akan buka. Oke. Kita review materi sebelumnya. Oke. Oke, nomor 1. Bacanya seperti apa? Kita Ilian Soisho, contohkan dan lafalkan. Kita review yang materi minggu lalu, kebetulan minggu lalu yang pertemuan kedua. Yang nomor 1, bacanya bisa dijawab bersama. Zheng Yang Xiao. Cheng Yang Xiao Si, benar sekali ya. Cheng Yang Xiao Si, iya, benar. Oke. Next, nomor 2, di R. 先有一的，贤有一的。贤有一德，很好。第3， Zheng Apa yang dimaksud Mas? ini apa? Join sendiri. 诚亲经书，很好，bagus ya. Kita lihat, ya benar. Next, 广义上帝，上帝。皇以上帝，皇以上帝。 Join music gua. Oke, 很好。第5, nomor 5. 善哉，善哉, benar. Nomor 6, nomor 6, sorry. 正心蒙颠， Oke, nomor 7. 正这归神， Cheng Zhi Gui Shen. Ini kemarin yang terbalik, saya belum ganti. Cheng Xin Huang Tian, Cheng Zhi Gui Shen. Ikuti saya. Cheng Xin Huang Tian, 诚信皇天， Cheng Zhi Gui Shen. 诚挚鬼神， Oke, bagus ya, 很好。Next. Di nomor 1. 伟德洞天。 Wei De Dong Tian. Yang lain? Oke. Wei De Dong Tian, 很好, benar sekali. Di R, nomor 2. 成立明命。 Yang lainnya? Kok nggak ada suaranya yang lainnya? Nggak apa-apa. Kalau salah nggak apa-apa, benar nggak apa-apa. Cheng Li Ming. Cheng Li Ming Ming. Oh, saya unmute lagi semua ya. 明 Oke, Cheng Li Ming Ming, nggak apa-apa. Posisi mic bisa dibuka. 明命 Ming Ming. Oke, 很好, benar sekali. Di San, yang ketiga. 正心大道， Cheng Xing Da Dao. 诚信大道， Di 4, nomor 4. 正顺不多， Cheng Shun Mu Duo. 很好, benar. Benar sekali. Di 5. 为颠有德， Di 5, nomor 5. 正尊觉德， Cheng Zhuan Jue De. 很好, benar. Di 6, yang terakhir. 为天有德， Wei Tian You De. Oke. Hao, benar sekali ya. Sudah benar semua. Next. Cheng Zhuan. Next. 求得 Tian 能 Kong 做 Yixian. 求得 Cheng Zhuan Jue De. Kita lihat. Oh, sorry. Kita lihat ya. Cheng Zhuan Jue De.
Saya 陈尊觉得很好，sudah benar. 第二，为的冬天，为的冬天，benar sekali. 很好。第三，nomor 3，成立明命，好，成立明命，benar sekali. 第四，皇帝上帝，王以上帝，benar sekali. 很好。第五，成两能养孝思，benar sekali. 第六，nomor 6，为有的为天佑德，benar sekali. Next，第七，澄清经书，很好，benar sekali. 澄清经书，oke. Teman-teman masih ingat semua ya, hebat semua ya, masih ingat. Kita sekarang ini. Oke, kita hari ini akan belajar menulis goresan, tapi tidak semuanya ini ya. Oke, saya mute lagi. Oke, kita hari ini akan kita hari ini akan belajar menulis, tapi tidak semuanya menulis. Jadi tetap teman-teman harus aktif, misalnya membaca atau ketika menulis bisa mencontoh yang sudah saya share di PPT ini. Jadi kalau misalnya menulis bisa sambil menulis atau bisa sambil mengikuti apa yang saya ucapkan. Oke. Oke, hari ini kita akan belajar menulis. Ya, Hanzi itu adalah huruf Han. Huruf Han. Ya, kalau ditranslate bisa huruf Han. Oke, ikuti saya. Kita membaca dulu ya hari ini. Sebelum menulis kita membaca dulu. Saya sekalian unmute dulu aja ya. San. Oke, ulangi lagi. Oke, seperti yang lalu saya menjelaskan, lidahnya bisa ditaruh di gigi bawah, gigi rahang di bagian yang bawah, di bagian depan yang bawah, tapi ya bisa ditaruh di situ. Oke, sudah benar. Ya, next. Next. 七. Oke, teman-teman yang lain suaranya mana ya? Udah ke mute, udah ke unmute kok. 七. Sorry, Oke, kalau lidah tadi kan kalau lidahnya ada di gigi rahang depan bagian bawah. Kalau 10 itu ditaruh di langit, lidahnya bisa ditaruh di langit-langit
mulut kita. Langit-langit bisa ditaruh di situ. Shi. 10 Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini teman-teman bisa bisa belajar untuk melafalkannya dengan benar. Jadi bisa sebagai patokan juga. Kita next ya. Jadi 1 sampai dengan 10. I itu 1, R 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, selain itu saya akan menjelaskan, kita hanya sebagai pengetahuan aja ya ini ya. Saya mute lagi. Oke, ini hanya sebagai pengetahuan aja, kita hanya membaca dulu. Shi, ikuti saya. Shi, shi, bai, bai, qian, qian, wan, wan, 10,000,000, 10,000,000. Oke, apa artinya? Shi di sini sebagai puluhan. Bai itu ratusan. Qian ribuan. Wan puluhan ribu. 10,000,000. 10,000,000 berarti kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya 100.000 ya. Jadi di Zhongguo, di Zhongwen sendiri, di bahasa Tionghoa sendiri, mereka menghitungnya 4 angka. Jadi kalau misalnya 100.000, mereka bilangnya 10,000,000. Nah, kebanyakan dari kita kalau biasanya dalam Indonesia kan 100.000. Jadi bukan 100,000, tapi 10,000,000. Itu yang sebenarnya dalam Zhongwen. Nah, ini hanya kita sebagai pengetahuan aja ya. Ikuti saya sekali lagi. 10,000,000, 10,000,000, 10,000,000. Ya, kalau misalnya lebih gimana? Tinggal diganti. Tadi kan 10,000,000 diganti naik lagi jadi 100,000,000, 100,000,000. Kalau lebih lagi, naik lagi 1,000,000. Ya. Dia akan seperti itu terus. Oke. Nah, kita tidak membahas ini lebih lanjut. Kita next. Teman-teman sudah menyiapkan alat tulisnya ya. Kita akan next. Ikuti saya. Heng, heng, heng. Oke, heng ini adalah huruf dasar. Goresan dasar. Jadi seperti membentuk lurus begitu ya, lurus. Tapi menulisnya tidak boleh sembarangan. Jadi bukan menulisnya dari kanan ke kiri, tapi dari kiri ke kanan. Ya, ini sudah ada panah warna merah muda. Dari kiri ke kanan. Menulisnya bukan dari kanan ke kiri ya. Harus dari kiri ke kanan. Next ya. Shu. Shu. Ya, ketika saya melafalkan, teman-teman bisa ikut melafalkan juga meskipun di mute. Meskipun dalam posisi mute. Shu. Menulisnya dari atas ke bawah. Ada panahnya, atas ke bawah. Goresan ini yang saya tampilkan ini seperti menulis kalau misalnya sufa, kaligrafi, cara menulisnya seperti ini. Tapi kalau kita kan nggak mungkin sampai ditebeli itu nggak perlu. Yang penting menulisnya dari kiri. Kalau heng dari kiri ke kanan. Kalau shu dari atas ke bawah. Next ya. Nah berikutnya pie. Pie. Pie ini menulisnya dari atas ke kiri bawah. Jadi dari kanan atas ke kiri bawah. Ya, dari kanan atas ke kiri bawah. Sebentar ya. Saya sambil mempraktekkan. Ya, di sini bisa. Ya. Kalau heng tadi kan dari bawah dari kiri ke kanan. Ini agak jelek ya, maaf ya.
Lalu kalau shu dari atas ke bawah, shu. Ya. Pie dari kanan atas ke kiri bawah. Pie. Next. Ya. Na. Na. Nah, menulisnya bagaimana? Dari kebalikan dari pie tadi. Kalau na menulisnya dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, sebentar. Wait. Oke, dari atas ke kiri bawah. Itu na. Ya. Next, dien ya, dia menulis panaping ini kalau misalnya kita tulis kaligrafi ya, sufa, cara penulisannya seperti itu. Tapi kalau kita nggak perlu, kita cuman titik gitu, seperti ini. Cuma sedikit aja. Kalau pie tadi kan agak panjang. Pie agak panjang. Nah, kalau dien itu pendek aja. Dien, ya, bisa sambil membaca dan mempraktekannya sendiri di kalian di rumah masing-masing, di tempat kalian masing-masing sambil dipraktekkan. Oke, sekali lagi ikuti saya untuk membaca. Heng, heng, ini harusnya nada kedua ya. Heng, shu, pie, na, dien. Oke, apakah teman-teman sudah selesai menulis untuk mencatatnya? Kita akan masuk yang berikutnya. Apakah sudah bisa dicatat? Apakah sudah dicatat? Ya, ikuti saya sekali lagi ya. Sambil saya sudah unmute, bisa mengikuti saya membaca. Heng, shu, pie, na, dien. Oke, next. Kita next ya. Bentar, saya hapus dulu. Oke. Oke, kita next yang berikutnya. Oke. Kapan kita bisa tahu kosakata mana yang menggunakan goresan heng? Salah satunya adalah tien, ya. Tien, ini huruf apa? Tien. Ya, tien terdiri dari, sebentar ya, sambil saya mulai lagi, nanti akan saya buka lagi. Oke, tien terdiri dari, sebentar kok nggak gerak. Oke, tien terdiri dari goresan apa aja? Tadi kita sudah belajar. Heng, pie, na. Oke, ikuti saya sambil membaca, sambil teman-teman bisa lihat ini ya, lihat screen dulu, jangan menulis dulu, sambil dilihat di screen, boleh sambil membawa pensil, seperti membawa pensil, menggerakkan tangannya ya. Ikuti saya sambil membaca, sambil mempraktekkan tangannya. Heng, pie, na. Oke, sekali lagi. Heng, pie, na. Oke, bisa dicatat terlebih dahulu seperti ini ya, karena ini
saya tidak menemukan contoh yang di slide berikutnya nggak ada contohnya seperti ini. Nanti teman-teman bisa menulis sendiri dengan cara seperti ini. Jadi di sini sudah, nanti saya untuk slide berikutnya itu sudah ada cara penulisannya yang seperti ini, yang bergerak, tapi tidak ada yang kotak gambar ini ya. Jadi kalian bisa menulis masing-masing dengan cara yang seperti ini. Seperti kolom pertama, heng, menulis heng dulu. Nanti kolom berikutnya ada 2, heng, heng. Yang ketiga, heng, heng, pie, ditambah 1 goresan. Yang terakhir, heng, heng, pie, na. Oke, bisa ditulis dulu, tian. Saya sambil menunggu, kalian bisa menulis dulu ya. Tian, ada 2 heng. Heng, heng, pie, na. Heng, heng, pie, na. Oke, apakah sudah selesai? Yang belum selesai bisa angkat tangan. Jadi saya tahu masih belum selesai mengerjakan. Apakah ada yang belum selesai? Saya coba unmute ya. Apakah ada yang belum selesai menulis? Heng, heng, pie, na. Persoalannya kan mesti Heng, pie, na. begitu ono sing saya Mandarin anu. Aku nggak ngerti. Tapi gara-gara lain Mandarin itu rada ngerti-ngerti dikit-dikit maksudnya apa maksudnya. Heng, heng, pie, na. Ikuti saya sambil menulis, sambil mengikuti saya. Heng, heng, pie, na. Nah, Oke, heng, heng, pie, na. Oke. Oke. Oke, saya unmute lagi. Tian, heng, heng, pie, na. Tian, tian. Oke, tian, tian di materi kita yang sebelumnya, bila dikaitkan dengan materi sebelumnya, kira-kira dalam salam kebajikan, dalam salam kita atau dalam Panjang Cenkui, kalimat mana yang menggunakan tian kira-kira? Oke, weida, dongtian selama, selain itu? Oh, Huangtian. Selain itu ada Wei Tian, You De, Wei Tian, You De, Tian. Oke, Tian. Tian dalam artian Tian bisa berarti, sorry ya, saya mute lagi. Tian dapat diartikan sebagai langit juga ya. Langit atau kalau kita mengartikan sebagai Tuhan. Dalam arti lain bisa berarti sebagai langit. Ya, tian. Oke, next. Shu. Goresan yang berikutnya, shu. Kalau dalam materi kita sebelumnya, kosakata mana yang kira-kira ada shu? Oke, shang. Benar, shang. Shang. Bagaimana cara menulisnya? Shu, heng, heng. Oke, saya sudah sampaikan tadi di slide ini tidak ada yang seperti yang slide yang sebelumnya, di slide tian. Jadi teman-teman bisa menulis sama seperti cara slide sebelumnya.
satu persatu. Yang pertama bisa menulis shu, lalu di sebelahnya bisa menulis shu ditambah heng. Yang terakhir shu heng heng. Nah, jadi shang ada berapa goresan? Ada 3. Shang. Shang. Oke, sambil bisa menulis, saya menanyakan lagi. Shang. Di materi kita sebelumnya, di salam kebajikan, salam keimanan kita sendiri, atau di Pajang Chen Kui, kata mana yang menggunakan, kalimat mana yang menggunakan shang? Oke. Huang yi shang di. Huang yi shang di. Ya, shang di di sini artinya Tuhan sendiri ya. Tapi kalau sendiri, shang sendiri artinya atas. Ya, shang artinya atas. Maksudnya atas dan bawah ya, bukan atas kehendak apa bukan, tapi atas bawah. Lawan kata atas yaitu bawah. Yang dimaksud atas seperti itu. Oke, shang sendiri juga bisa sebagai verb, kata kerja. Misalnya, shang pan itu pergi bekerja artinya. Tapi kalau tergantung penggunaan juga. Oke, apakah teman-teman sudah selesai menulisnya? Kita next lagi ya. Saya unmute dulu untuk menanyakan apakah sudah selesai menulisnya? Shang, Huang Yi, Shang Di ya. Oke. Ya, oke, terima kasih. Oke. Untuk teman-teman bisa melatih sendiri di rumah. Cara menulisnya, untuk kesempatan berikutnya mungkin saya bisa minta teman-teman untuk menampilkan, menunjukkan di layar ya. Jadi saya bisa tahu, mungkin masih kurang bagus atau misalnya masih bingung caranya bagaimana, seperti itu. Jadi saya bisa tahu. Nah, kalau misalnya mungkin ada yang berniat mau minta PPT-nya boleh, nanti bisa meninggalkan kontak nomor kontaknya pribadi atau bila tahu salah satu dari kami mungkin tahu chat saya, kontak saya bisa private chat seperti itu. Ya, kalau tidak bisa meninggalkan nomor telepon kontak di chat, kolom chat. Oke, kita next ya. Berikutnya, goresan berikutnya. Pie. Kata mana yang menggunakan pie? Benar. Yo. Benar sekali ya. Yo. Goresannya bagaimana? Heng, pie, shu. Ya, di sini shu. Heng, zhe, kita belum belajar yang ini, nggak masalah ya. Heng, zhe, ini jadi satu goresan. Heng, heng. Oke, sekali lagi. Heng, pie, shu. Heng, zhe, heng, heng. Total ada berapa goresan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Yo artinya memiliki, ada. Misalnya, 我有爸爸, saya mempunyai papa. 我有妈妈, saya mempunyai mama. Oke. 鲜有一德, di salam kita, 鲜有一德, dalam artian dan milikilah satu itu, yaitu kebajikan. Ya, jadi artinya itu seperti bisa seperti memiliki juga. Ya, yo ada, memiliki. 我有爸爸, saya mempunyai, saya memiliki papa. 我有妈妈, saya mempunyai, saya memiliki mama. Oke, yo, teman-teman bisa menulis yo, heng, pie, shu, heng, zhe, gou, heng, heng, pie, shu, heng, zhe, gou, heng. Jangan lupa ya, 鲜有一德. 有
显有一的，显有一的有。Oke, bisa tulisnya satu-satu ya. Dari heng, pie, lalu heng, pie, maaf ya agak jelek ya, shu. Dilanjutkan lagi heng, pie, shu, heng, zhe, gou, heng, pie, shu, heng, zhe, gou, heng. Yang terakhir tinggal ditambahi heng. Heng, makin lama makin jelek. Maaf ya. Heng, shu, heng, zhe, gou, heng. Heng. Oke. Ya. Ini bisa agak nggak menempel. Ya. Heng, you. Oke, saya ulangi lagi ini. You, xian you yi de, you. Oke, kita next ke goresan berikutnya. Oke, saya hapus dulu ini. Nah. Nah. Mu. Oke. Mu. Mu terdiri dari heng, shu, pie, na. Heng, shu, pie, na. Ada berapa goresan? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Mu. Mu artinya kayu. Mu. Seperti 5 unsur ya. Ada unsur kayu juga. Mu. Nah, dalam salam keimanan kita atau Pajang Cengkui, mana yang menggunakan kata mu? Cheng, Shuan, Mu, Duo. Cheng, Shuan, Mu, Duo. Ya, mu. Ya. Sepenuh iman mengikuti kehendak rohani. Ya. Mu, Duo. Mu. Oke, bisa sambil ditulis. Mu, mu, duo. Mu terdiri dari heng, shu, pie, na. Heng, shu, pie, na. Jadi mungkin teman-teman mungkin yang sudah pernah belajar merasa mungkin terlalu gampang, nggak masalah. Yang belum belajar bisa, belum pernah belajar bisa mengikuti. Nah ini sebagai dasar ya. Soalnya kalau nanti saya kasih yang sulit, bingung merasa aduh apa sih ini tulisannya seperti itu. Jadi saya mengusahakan untuk mengajarkan yang paling simpel terlebih dahulu. Jadi teman-teman sebagai fondasi supaya sudah fondasinya kuat terlebih dahulu. Jadi enggak nanti belajar yang susah sedangkan fondasinya kurang kuat. Karena beberapa huruf Han sendiri, Hanzi sendiri itu dalam satu huruf katanya itu berkesinambungan. Jadi misalnya satu kata bisa terdiri dari mu, nanti ada apa lagi seperti itu. Jadi saya bisa menjelaskan, oh ini loh terdiri dari huruf apa sama huruf apa. Jadi teman-teman juga bisa lebih mudah menghafalnya. Kalau misalnya sudah dikasih yang sulit, nanti akan sulit juga menghafal kosakatanya sendiri, hurufan sendiri. Oke, sudah selesai menulis ya. Mu, heng, shu, pie, na. Nah, next, yang terakhir. Dian. Dian, kata apa? Li. Oke, li. Dian, heng, dian, pie. Di sini pie ya, yang dari goresan keempat, pie, heng. Dian, heng, dian, pie, pie, heng. Dian, heng, dian, pie, heng. Oke. Ada berapa goresan? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, li. Ya, li. Oke, sambil saya buka ya. Saya nggak tahu apakah mungkin ada yang ketinggalan. Mohon maaf. Apakah saya kecepatan?
li. Ya, masih bisa mengikuti ya. Oke, li. Teman-teman bisa sambil menulis, sambil melafalkan ya. Mungkin memang demi kenyamanan juga saya sering mute biar teman-teman yang lain bisa mendengarkan suara saya dengan jelas. Sambil ditulis li, dian, heng, yan, ye, heng. Oke, dian, heng, yan, pie, heng, li. Oke, Pak Chanzhen Gui, mana yang mengandung kata li? 有一例， Cheng, 成立， 成立明命， 成立明命 benar sekali. 成立明命. Oke, li sendiri artinya adalah berdiri atau tegak. Ya, berdiri atau tegak. Ya, bisa berdiri misalnya cili, dia bisa maksudnya tegak ya, mungkin lebih ke tegak atau bisa digabungkan dengan kosakata lain yang artinya berdiri juga bisa, cili. Nah, makanya artinya bisa tegak, lebih ke tegak seperti itu, li. Oke. Apakah teman-teman bisa mengikuti sampai di sini? Ya, bisa. Mungkin terlalu cepat, bisa saya kembalikan ke slide berikutnya. Hari ini kita hanya sampai di sini ya belajarnya, jadi nggak usah terlalu panjang-panjang, nggak terlalu lama. Mungkin ini juga nggak tahu mungkin terlalu lama atau kecepatan. Kita hari ini hanya sampai di goresan yang ini saja. Oke, dian. Ya, dian itu ada dian, heng, dian, pie, heng. Oke, apakah teman-teman sudah selesai menulis? Apakah sudah selesai menulisnya? Sudah. Oke. Ya, untuk hari ini hanya sampai di sini. Sebentar saya dulu. 谢谢老师，谢谢老师， Mungkin 晚 ada 安。 saya balikan ke sini ya. Slide di sini kita dipelajari menulisnya heng, shu, pie, na, dian. Bisa berlatih sendiri di rumah, diulang terus karena pasti kita kan kebiasaan juga menulis bahasa Indonesia, huruf yang alfabet itu agak berbeda karena hanzi menulisnya seperti menari. Jadi misalnya harus lurus, harus lurus ke kanan, terus ke bawah, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Ya, nanti belum ada goresan yang lain ya. Yang ada di sini ada banyak macam-macam goresan yang ada. Jadi lebih ke melatih cara menulis. Jadi teman-teman bisa dilatih di rumah. Ya, tadi kita cuman baru sampai di sini ya. Dian, heng, heng ada dua ya. Heng, shu, pie, na. Kita baru sampai di sini. Oke. Mungkin ada yang ketinggalan materinya yang tadi. Oke, mungkin sambil ada mungkin yang bertanya, saya mau share video ya. Oke, saya sambil share video. Oke, teman-teman bisa. Ya. Oke. Ya, kalau 2 minggu lalu saya menjelaskan peribahasa Sai Weng Shi Ma, seorang kakek tua yang kaya raya, dia kehilangan kudanya. Ya,
Nah, kali ini teman-teman bisa, ini ada translate Inggrisnya dan ada Zhongwennya. Mungkin ada yang bisa sudah paham, bisa mendengarkan, bisa dengarkan untuk suaranya Zhongwen, tapi di sini ada, nih ya, ada translate-nya ya dalam bahasa Inggris. Gui tu sai pao, gui tu sai pao, gui, ukui adalah kura-kura, tu zi, kelinci, sai pao, lomba lari. Jadi kura-kura dan kelinci melakukan pertandingan lari. Mungkin ada yang pernah mendengarkan ceritanya, bisa sambil diingat lagi ya ceritanya tentang apa. Nah, ini saya putarkan. Teman-teman bisa, mungkin ada yang mau bertanya sambil menunggu pertanyaan, kita mendengarkan video ini dulu. 兔子和乌龟要赛跑了。动画。兔子和乌龟要赛跑了，小鸟一叫，1、2、3，兔子就飞快地跑了出去。乌龟一步一步地向前爬，兔子跑了一会儿，回头看不见乌龟，它很得意，就想：乌龟爬得真慢，我睡一觉，等它追上来我再跑，我仍然可以得第一。这样一想，兔子就睡起觉来了。乌龟在后面不停地向前爬，从兔子身边爬了过去，一直爬到了终点，得了第1名。可兔子还在那儿睡大觉呢。Oke, sekali lagi ya, ini karena cepat sekali. 兔子和乌龟要赛跑了，小鸟一叫，1、2、3，兔子就飞快地跑了出去。乌龟一步一步地向前爬，兔子跑了一会儿，回头看不见乌龟，它很得意，就想：乌龟爬得真慢，我睡一觉，等它追上来我再跑，我仍然可以得第一。这样一想，兔子就睡起觉来了。乌龟在后面不停地向前爬，从兔子身边爬了过去，一直爬到了终点，得了第1名。可兔子还在那儿睡大觉呢。Oke. 龟兔赛跑。 Oke. Cerita ini tentang kura-kura dan kelinci ya, yang lomba lari. Jadi karena kelinci merasa dia sudah pandai, sudah bisa, dan sombong, akhirnya sombong. Padahal kura-kura ini memang larinya tidak secepat jalannya tidak secepat kelinci, tapi dia terus berusaha. Nah, di sini kita juga bisa belajar. Kalau misalnya mungkin merasa kesulitan, ya tetap terus harus berusaha. Jadi nggak boleh pantang menyerah. Jangan karena masalah sedikit, misalnya belajar apa sebentar, kesulitan, terus menyerah. Itu nggak boleh. Jadi kita harus belajar seperti kura-kura yang hidupnya pantang menyerah. Seperti itu. Jadi untuk hari ini sih sampai di sini ya teman-teman ya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Oke, semua. Tante Sinta, thank you banget ya udah bantuin kita belajar di TPM Bangkit. Oke, hari ini kita udah belajar menulis ya. Saya juga ikutan nulis, meskipun kertasnya nggak cukup. Ya, diharapkan teman-teman juga semoga ini ilmunya bermanfaat. Kita udah belajar banyak ya, sampai ke BPN ketiga ini, di online course ini, kita udah belajar pelafalan Paceng Ceng Kue, kita udah belajar salam seiman agama kita, Wei De Tung Tian, kita juga belajar
Terima kasih Mas, udah dibenerin ya. Kalau di Mandarin emang lidahnya mesti rada ke atas sama ke bawah gigi ya. Kita juga belajar Putar-putar. kita belajar angka ya hari ini ya 1 sampai 10 dari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sama 10 ya. Kita juga udah belajar guratan harus dari kiri ke kanan. Bagusnya itu ada guratan tipis di akhirnya. Ada urutannya juga kita belajar hari ini. Kita juga belajar 5 goresan hari ini. Ada yang bisa jawab nggak nih? Ada heng, ada shu, ada pie, ada na, sama yang terakhir tian. Ini kata-katanya tadi ada ya. Kayak misalkan shu ada di huang yi shang tian. Itu juga kepake. Kita juga tian. Kayak misalkan di heng itu ada di tian. Sama tadi di yu juga pakai heng ya. Dan sementara ini kita udah belajar 3 kali, tapi belum tutup. Jangan pergi dulu semua. Seperti biasa, kalau di bahasa Mandarin, ini kan gurunya kita selalu bilang, xie xie laoshi. Semua boleh di-unmute? Boleh di-unmute semua? Boleh buka video ya? Kita mau foto bareng juga. Kita mau foto bareng. Videonya halo Samantha. Halo Nidi dan Diki ya. Halo Halen. Halo Rian. Halo. Wah, Aldi mana Aldi? Untuk Sujati. Oke. Oh Bugi, Cimelita, siapa ya? Halo Uncemu, semuanya. Halo Maita, Selvia, Siti, Wismo, Wari. Wah, ya kita mau ngomong. Panitia, boleh di screenshot ya? Oke, siap ya. Oke, siap ya semua panitia. Kita ngomong 1, 2, 3, CC yang harus kita. 1, 2, 3. 谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师，晚安。晚安。Tenan. Dulu ya. Sekedar Zaijian. kritik saran. 再见。Boleh di-share. Untuk acara-acara selanjutnya, follow IG kita di Pakin Nasional. Yang ada di bawah. Sudah mau jam 9. Terima kasih semuanya. Kita jumpa lagi di hari Jumat di waktu yang sama. Zaijian semua. Dadah. Dadah. Zaijian semuanya. Weda Dongqian. Zaijian. Zaijian. 再见，拜拜。